Sudahi semua. Hai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang. Belum ada yang datang. Oh, sudah datang. Selamat datang di Bokis Live. Setiap hari Kamis jam 8 malam. Halo, ini John. Hai John, stay John. Coba kita lihat. Oh, gini caranya. Ya. By the way, welcome back to Bokis Live. Bareng gue Denan Rizky. dan dengan tema hari ini workout adalah lifestyle. Wah, ya. Bum. Jangan lupa juga subscribe ya ntar YouTube channel kita. Baru mulai. Ya nggak apa-apa. Tapi kita juga tetap mengingetin juga sehat-sehat semua ya. Kalau yang memang lagi sakit semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin. Dan jaga imun tubuh kita selalu dengan Ornamin C. Ya. Ornamin C itu mengandung vitamin B, C dan madu ya. Ornamin C, ayolah. Nah, Dia udah tiap minggu minum Ornamin C. jadi buat nemenin kalian juga sesudah olahraga juga oke nih. By the way, ngomong-ngomong Coti, Hmm? hari ini kita ditemenin sama lagu siapa nih? Oh, ini lagunya dari Ardhito Pramono dengan judul Sudah, original soundtracknya dari Story of Kale. Ya, jadi yang belum nonton buruan nonton dan thumbs up buat Ardhito sama Aureli Muremans. Keren banget. Cot Cabi kayak yang demen workout aja ngebahas workout. Wih, lo belum tahu aja gua sekarang olahraga, coy. Oh iyalah ya. Nah, oke Coti, hari ini kita ada siapa aja ya? Hari ini itu karena tadi judul kita adalah workout adalah lifestyle, Ya. kita mau ngobrol sama salah satu personal trainer. Wah, siapa Manggilnya itu? gimana ya? Mas Agam. Mas Agam. Kang Agam. Nanti kita coba ngobrol lebih detail. Di Karena kita mau ngomongin tentang workout. Gimana nih kita workout di rumah supaya lebih oke lah. Karena kan masih banyak yang di rumah. Mungkin ada beberapa pusat kebugaran yang udah buka. Mungkin ada beberapa yang belum. Jadi, Nah, sebelum itu juga kita sapa-sapa dulu kali ya. boleh dong. Tadi ada siapa tuh? Coba kata sebuah. Kata. Ada Johnny. Halo John, kopi. Ada kopi dari hati. Dan nanti ada para lokal bisnis juga. Benar. Ada siapa aja? Ada Sweet Side. Yes. Terus Sweet Side Kitchen, sorry. Terus yang kedua ada Tupai Express. Yes. Yang ketiga ada Wedding Skala Wedding. Sakala Wedding sama satu lagi Outstarnik. Ostranik. Nah, terima kasih juga buat Outstarnik. Jadi hari ini tuh kita dikirimin Wih, ini nih cakep. sama Ya. Outstarnik. Ini. Nanti kita ngobrol bareng ya. Ya, nanti kita Sambil sekarang ngobrol bareng. Nah, sama tadi sebenarnya ada kopi Q, tapi kopi Q itu, nah kita mau ngasih selamat Kopi nih. Uyo. Kopi Uyo sorry. Sorry. Nanti saya potong ya. Ada kopi Uyo. Kopi Uyo. Tadinya mau ikut juga, tapi dia nggak bisa ikut karena ada kabar menggembirakan Bener. bahwa istrinya baru saja melahirkan tadi sore. Jadi Selamat, Kopi buat Uyo. Mas Kopi Uyo. Mas Kopi Uyo, semoga ibu dan bayinya sehat sehat selalu ya. dan terus sukses Kopi Uyonya. Ya, nanti kita tetap promosiin dari Jumat sampai Minggu ya. Yes, semoga Nah. minggu depan bisa ikutan ya. Betul. Dan jangan lupa juga tetap tonton episode-episode kita di YouTube channel kita Pocotria dan Spotify Pocotria. Dan Subscribe. jangan Biar lupa. kita makin semangat, biar kita makin banyak kontennya, biar kita punya iklan. By the way, terima kasih tapi ya untuk yang udah subscribe, Oh, iya. yang udah nonton. Tanpa kalian kami bukan bukan siapa-siapa. apa-apa sih. Bukan apa-apa juga sih. Tapi makasih banget udah subscribe. Sekarang kita udah Lumayan lah. Lumayan lah ya, udah 1.300 lebih. Alhamdulillah, semoga bertambah lagi ya. Ya. Dan jangan lupa. sebelum kita mulai ngobrol sama Mas Agam, kita Ya. mau ingetin lagi buat siapapun yang punya temen, saudara atau apapun lah, lo punya bisnis lokal, kirimin ke kita video atau fotonya, nanti akan kita promote gratis. Betul. Kita promote gratis. Kumis gue tuh kok nggak rata-rata ya? Udah, nggak usah diomongin lagi. Nah, tanpa kita basa-basi lah ya, langsung aja kita undang. Wah, ini lagunya Ardhito Pramono emang jelek banget sih. Pas ya? Pas. Mana? Agam. Oke.
hari pagi dan Gue punya suara kayak gini banyak lah cewek gue ya. Halo, selamat malam Mas Agam. Halo, brother, malam. Wah, bentar Mas Agam. Kita lagi gedein dulu volumenya Ya. ya. Yes. Apa kabar Mas Agam? Salam kenal. Salam kenal. Dengan Mas siapa ini, Mas? Gua sama Denan, ini sama Rizky. Oke, Mas Rizky, Mas Danang. Ngopi dulu, ngopi. Wah, kebetulan kalau kita minumnya orang Warna namanya misi dan air putih. biar segar, Mas. Woi, mantap. Sehat ya. Nah, Mas Agam. Oke. Ya. Karena tema kita malam ini adalah workout adalah lifestyle. Jadi kan sebenarnya kan kita pengen tahu nih, semenjak pandemi apalagi lah ya, banyak orang yang memang WFH, banyak di rumah. Nah, mereka tuh pada, gila nih gara-gara di rumah gue makan terus segala macam. Sebenarnya alasan kan. Sebenarnya bisa. Lihat ini bentuknya. Oh, betul, saya masih oke. Gitu. Nah, karena Mas Agam ini sebagai personal trainer, nah kita pengen tahu dong tips-tips gimana cara olahraga di rumah yang gampang dan emang efektif gitu. Efektif. Simple. Oke. Sebelumnya sih kalau memang pandemi ini memang dampak banget ya bagi semua orang ya pasti ya. Males lah mager. Gym pada tutup gitu. Tapi memang nggak ada alasan sih untuk nggak gerak ya. Karena kan tubuh kita itu memang diciptakan untuk bergerak. Ya kan? Jadi untuk tipsnya sih mungkin bagaimana caranya bisa meningkatkan motivasi dari dalam diri sendiri. Karena yang paling sulit itu ketika lagi pada saat pandemi itu kan memang stamina menurun, terus mental pasti drop ya. Karena kita nggak bisa keluar, nggak ketemu banyak orang. Terus yang paling parah itu ya ketika motivasinya itu, aduh gue ada di rumah males nih. Sehingga bergerak aja untuk bangun dari tempat tidur itu udah males banget. Udah oke banget lah bangun dari tempat tidur ya. Ya, mungkin bisa dibilang tips yang paling awal adalah mengingat why you started gitu. Kenapa lu mulai olahraga? Tujuan lu itu apa? Jadi paling tidak pun ketika kendala pandemi itu cukup berdampak, ya lu tetap maintain untuk bisa tetap gerak gitu. Sehingga nggak jatuh banget, nggak drop banget kondisinya dari yang terakhir kali udah aktif banget latihan terus langsung drop gitu, turun ke bawah. Paling itu sih, mencari motivasi dari awal. Ya selebihnya mungkin sebisa mungkin ikut online coaching ya kali ya. Jadi dari video, dari Zoom mungkin ikut sama kelas-kelas yang online kan masih banyak banget sebenarnya cara-cara yang bisa dilakuin. Mungkin itu sih yang paling bisa menjadi acuan supaya bisa terus tetap berolahraga gitu. Nah, Mas Agam, sorry nanya. Mas Agam itu kan personal trainer nih, berarti di gym kan. Berarti sekarang Mas Agam juga nggak ngapa-ngapain dong, karena gym kan udah buka apa masih tutup ya? Oh, sekarang udah buka. Udah buka. Sebagian besar tempat gym itu udah pada buka. Nah, untuk Mas Agam sendiri nih, ketika kemarin, kalau ya di rumah itu Mas Agam ngelakuinnya apa aja? Apakah misalkan push up doang, sit up doang, atau pakai alat bantu yang ada di rumah gitu? Angkat-angkat ember misalkan? Galon ya, ngangkat galon, ember. Atau gendongin anak tuh. Iya tuh, gendongin anak tuh, lumayan. Banyak sih, banyak banget cara yang bisa dilakukan. Ketika di rumah itu yang paling basic banget ya, mau nggak mau body weight ya. Kita lakuin kayak push up, sit up, jogging keliling komplek itu udah oke banget ya. Udah oke banget, ya. Ya paling kadang-kadang kita butuh progres. Nah progres yang kita cari itu paling dapatnya ya dari kita pakai alat-alat tools. Kadang gue juga ngangkatin pakai bangku atau gendongin anaknya sama seperti. Berarti sebenarnya ya yang memang normal-normal kayak sit up, push up, squat jump, terus apa namanya tuh? Squat. Itu masih bisa dilakuin ya Mas ya? Sebenarnya masih oke ya? Oke banget. Dan itu udah paling basic banget. Bisa lakuin di mana aja. Bisa lakuin sambil nonton TV juga bisa harusnya. Harusnya. Kemauannya aja. Nah, gimana itu cara? Karena memang benar Mas Agam, bukan masalah aktivitinya, tapi gimana cara menggali kemauan kita gitu.
Nah, Lo gerak nggak? Gue gerak lah, naik sepeda ke Alfamart. bedaan ya. Alfamart deket. Ya, lumayan kan, tapi Keliling Nah, itu komplek udah gimana cara lumayan. motivasi ya? Ya itu tadi, kalau memang kita udah punya, biasanya ya kalau kita udah nge-gym itu udah olahraga lah, biasanya itu kita udah punya habit. Nah, tubuh kita tuh punya respon kan. Ketika sesuatu yang hilang itu, maksudnya ketika sesuatu yang udah biasa kita lakuin terus hilang, itu kadang-kadang tubuh itu langsung responnya tuh kayak, aduh ada yang something wrong nih, ada yang salah. Nah, jadi orang-orang yang udah terbiasa nge-gym pasti mau nggak mau dia bakalan cari tahu caranya kayak gimana. Oh, kalau Cuma saya memang memang, pasti akan. oh iya sih. Gimana? Tapi kalau saya ketika kehilangan seseorang, Nggak sih, usah, baru bisa nggak usah masalahnya. curhat aja. Oh, berarti Mas Agam, gue mau tanya nih. Iya. Gini, Boleh. badan gue tuh kecil, ya. Tangan gue kecil, ya. Tapi gue punya obsesi untuk membesarkan badan. Nah, sekarang Oke. ini gue sebenarnya masih takut sih datang atau ikut member di gym gitu ya, karena masih tertutup gitu. Kira-kira ya, olahraga apa atau kegiatan apa yang bisa gue lakuin untuk ya sedikit membesarkan badan gue lah. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk gua pribadi, ya untuk pergi ke gym itu sebenarnya baik-baik aja. Cuman tipsnya mungkin lu cari waktu yang mungkin kosong. Jadi siang tuh biasanya gym kosong, gym sepi, mungkin itu bakalan lebih safe ya. Jadi kayak kita juga lebih confidence lah pakai alat. Terus jangan lupa ya pasti tetap protokol kesehatan ya, kayak pakai masker, sediain hand sanitizer sama anduk tuh yang paling penting. Biasanya kalau bawa anduk paling penting. Kalau kita pakai alat tuh ya jangan selfish banget juga. Kita kan kadang keringetan ya, lapin aja gitu. Iya. Nah, jadi kalau bisa pergi ke gym ya lakukanlah pergi ke gym, karena akan lebih cepat menstimulasi badan itu bisa growing, muscle-nya itu bisa numbuh. Cuman meskipun begitu, di rumah pun bisa dengan melakukan gerakan-gerakan simpel. Salah satu contohnya push up itu pun bisa membuat badan besar, bagian dada bisa lebih besar, bagian tricep, tangan belakang bisa besar, bahu juga bisa lebih besar. Cuman cara melakukan progression tubuh kita tuh kan harus dikasih progression tuh. Dari yang tahap awal kita lakukan 10 kali push up. Progressionnya mungkin untuk di hari kemudiannya, pertemuan selanjutnya mungkin bisa dilakukan untuk, oh ya coba kita tambah 5 repetisi gitu. Jadi totalnya 15 repetisi. Itu udah salah satu progression overload. Itu yang akan menstimulasi tubuh itu akan growing gitu. Muscle-nya pun jadi grow. Dan jangan lupa paling penting itu nutrisi. Sama aja kalau mau push up mau 10 kali, mau 100 kali atau 1 jam push up pun kalau makannya cuma makan 1 kali atau cuma makan nasi putih doang ya sama aja. Kasian ya makannya nasi putih doang. Nah, Mas Agam, saya juga ada pertanyaan nih Mas Agam. Karena kalau saya kan agak sedikit berisi ya. Kalau dia berlebihan. Saya agak berisi. Terutama di bagian perut, Mas Agam. Jadi saya tuh agak buncit. Tips gerakan apa yang cepat? Karena kalau saya sebenarnya kalau dia kan push up 10 kali 3, tapi istirahatnya 30 menit percuma lah. Nah, kalau saya pengennya gimana cara ngecilin perut, gerakan apa selain sit up? Wah, ini seru nih. Jadi kita memang bisa fokus ke bagian tubuh tertentu ya, atau kita bilangnya section tubuh yang mana kita mau fokusin gitu. Untuk penurunan pengecilan lingkar tubuh ada banyak banget caranya sebenarnya. Tapi memang paling utama, kunci yang paling ampuh mau caranya apapun itu cuma defisit kalori. That's it. Itu yang paling penting harus dilakukan. Nah, tapi metode melakukannya itu banyak cara. Yang pertama bisa dilakukan dengan gerakan compound. Gerakan compound ini apa? Biasa nanti kalau gue tuh sering di sosial media gue share gerakan-gerakan compound dan segala macam, nanti mungkin teman-teman bisa lihat di situ. Nah, gerakan compound itu gerakan yang dilakukan, satu gerakan yang melatih secara bersamaan gitu. Otot yang dilakukan pada saat melakukan gerakan tersebut banyak otot yang terlibat.
Semakin Oke. banyak otot yang terlibat, akan semakin aktif tubuh. Jadi pembakarannya itu biasanya lebih cepat naiknya. Nah, itu gerakan Gitu. apaan, Mas? Gerakan compound itu, misalnya contoh, kalau kita mau main bench press ya. Kumisnya sama nih, nggak rata. Benar, Mas. Ada yang kenal nih Bang kayaknya. Agam, orang Italia, kumisnya wah-wah banget. Sorry, Mas Agam, gue pengen ketawa jadinya. Nggak. Sorry, balik lagi ke itu gerakannya apa, Mas? Gerakan compound. Gerakan compound ya. Gerakan compound itu salah satu contohnya misalnya kita melakukan push up. Push up itu adalah salah satu gerakan compound. Makanya orang tuh nggak gampang bisa push up. Karena pada saat melakukan push up, kita melatih dada yang bergerak ya. Yang difokuskan untuk kontraksi itu bagian dada, tricep, tangan. Tapi pada saat menahan posisi push up supaya badannya lurus, otot core juga harus aktif, otot perut juga harus aktif. Sehingga dia pun tetap stabil gitu, tetap stabil. Kaki juga harus lurus. Dan gerakan simpelnya menggunakan mesin. Gitu. Jadi gerakan yang jadi isolasi sama compound training. Perbandingannya kalau isolasi hanya satu sendi yang bergerak. Salah satu contohnya bicep pakai mesin, yang digerakinnya cuma tangan bicep doang, sendi siku doang yang bergerak. Itu isolasi training. Sementara compound training, misalnya kita lakukan push up atau bench press yang pakai bar atau dumbbell. Karena posisinya dumbbell kan kanan kiri pasti nggak seimbang tuh sambil tiduran. Sementara mungkin pakai bench press, barnya bisa kita pegang stabil, atau mungkin pakai mesin bahkan lebih gampang. Intinya, gerakan compound itu gerakan yang membutuhkan effort lebih banyak. Sehingga otot aktif lebih banyak, pembakaran lebih cepat. Nah, itu salah satu. Oke, saya mau tanya, Mas. Saya itu kan sebenarnya suka main basket nih ya. Oke. Main basket gitu, tapi tinggi iya, tapi perut mah tetap aja gede, Mas. Cuman saya tuh mau lari, tapi saya tuh nggak bisa kalau lari doang tuh kayak apa ya? Itu kan kayak monoton kan? Olahraga yang monoton tuh kayak lari. Kalau ada teman mungkin bisa, tapi kayak kalau ada cewek, kalau ada cewek lain, ada cewek lebih seru tuh. Ya iya. Duaan ujung-ujungnya melipir ntar. Mas, ini tentang olahraga. Nah, tapi maksudnya tadi dengan gerakan compound itu berarti push up asal dilakukan dengan benar juga bisa jadi kurusin perut ya? Maksudnya kecilin perut? Bisa. Selama itu kunci utamanya itu yang paling dasar adalah defisit kalori, itu doang. Nah, mungkin salah satu tips yang paling gampang dicerna adalah gula ya. Konsumsi gula itu tolong sebisa mungkin kita tuh kurangin, karena makan gula yang banyak, konsumsi gula yang lumayan banyak itu bisa gampang bikin perut lebih buncit. Waduh, saya sih sebenarnya gula jarang ya. Saya minum es teh tawar biasanya. ya esnya nggak berhenti. Nah, Gak masalah sih. Masalah kan es kan ya, enak. Gak masalah, es itu sebenarnya nggak ada scientific proof yang menyatakan minum es itu lu bisa gemuk. Gitu, atau pas lagi habis makan lemak minum es nanti lemaknya jadi beku, nggak ada scientific proof yang bisa bilang begitu, nggak ada. Nah, Mas Agam, satu lagi nih, Mas Agam ini kita pengen tahu kan, karena kan sebenarnya personal trainer itu kan salah satu pekerjaan yang mulia ya, karena kan Mas Agam kan membantu orang untuk membentuk badannya segala macam. Nah, aku pengen tahu Mas Agam kenapa memilih menjadi personal trainer? Nah, ini ada salah satu nilai emosional di dalamnya sebenarnya. Jadi gue tuh di dalam berkeluarga, singkat ceritanya di dalam berkeluarga itu almarhum bokap itu punya komplikasi. Punya komplikasi, terus sebagian besar dari kita tuh punya penyakit warisan lah. Ini itu salah satu motif utama gue waktu mau cobain untuk jadi personal trainer. Jadi kita kadang nggak bisa ngerubah orang secara langsung. Sampai sekarang pun masih sulit itu untuk ngajakin keluarga, saudara, sama abang-abang gitu. Ayo gym dong gitu, ayo kita berenang yuk, ayo main sepedaan yuk gitu. Itu masih sulit. Tapi paling nggak kita mulai dari diri sendiri. Nah, itu motivasi yang paling utama dulu. Kenapa gue milih untuk jadi personal trainer. Nah,
Mas Agam, ada nggak cerita-cerita lucu gitu ketika lu jadi personal trainer? Udah berapa lama jadi PT, Mas? Starting itu 2010 akhir. Oh, Sampai berarti sekarang. hampir 10 tahun kan? 10 Nah, tahun. ada cerita-cerita lucu nggak? Misalkan kayak Mas Agam dapat misalkan ada si Rizky nih, disuruh ngapa-ngapain selalu ngeluh atau gimana? Pokoknya cerita lucu aja lah pas ngelatih orang gitu. Ada sih, banyak ada beberapa kejadian-kejadian yang lumayan lucu gitu. Salah satunya tuh ada klien yang dia tuh excited. Sebagian besar itu member atau klien yang latihan tuh excited banget buat latihan. Terus saking excitednya, mereka terlalu fokus sama timbangan. Nah, iya benar, terlalu fokus sama timbangan. Jadi setiap latihan seminggu gitu atau pertemuan kedua minggu gitu ya, nimbang, kok gue nggak turun-turun ya Gang? Gue kenapa ya gitu? Nah, jadi dari yang motivasinya tinggi untuk latihan, bener-bener liatnya latihan, terus nimbang. Nah, yang perlu diketahui memang kita nggak harus fokus untuk timbangan itu. Untuk 3 bulan, 2 bulan awal tuh nggak usah terlalu fokus untuk timbangan. Fokus untuk progresif dulu, angkat beban, tambah kuat, that's it gitu. Nah, jadi si klien tersebut akhirnya mungkin desperate ya, secara nggak langsung. Jadi pas ketika latihan, ujung-ujungnya, Gang, ngobrol dong. Ngobrol. Jadi saking asiknya ngobrol, itu bener-bener dia datang, udah standby nih, bawain makanan, bawain donat atau apa gitu. Ya udah ujung-ujungnya dia makan donat di situ, nggak peduli, bodo amat. Nggak ada yang tadi bener-bener niatnya, wah strict banget, gue jaga diet, gue jaga makan, gue nggak ada makan. Udah bodo amat ya. Udah bodo amat. Sampai akhirnya ya udah, ketika mulai di akhir bulan dia nimbang dan dia bilang lagi, Gang, kok gue nggak turun-turun, lu gimana sih gitu. Maksudnya bener-bener kayak, ya gue jadi bingung dong gitu kan. Oh oke. Ya hal-hal yang kayak gitu kadang yang sering bikin lucu gitu. Tapi yang paling kita senengin itu, sebagai gue pribadi ya, yang paling gue senengin itu ya ketika mereka masih punya semangat untuk olahraga, untuk mau gerak. Itu salah satu yang lucunya. Nah, Mas Agam megang perempuan sama laki-laki juga? Perempuan sama laki-laki, ya. Perempuan sama laki-laki. Nah, itu Mas Agam ngebedain nggak antara porsi latihannya untuk perempuan segimana, laki-laki segimana, atau sama aja? Apa tergantung permintaan mereka gitu? Gue mau cepat, tambahin porsinya mungkin. Kadang-kadang kalau untuk cepat atau lambat itu biasanya berhubungan dengan kegiatan atau kesibukannya dia. Kalau untuk durasi latihan itu nggak pengaruh ke program biasanya. Cuman kalau untuk intensitas atau perbedaan latihan itu semuanya pasti beda. Bukan karena dia cewek, bukan karena dia cowok. Oh. Gitu. Soalnya dulu juga sebenarnya saya itu punya personal trainer namanya Brian Angelo. Cuman galaknya minta ampun, takut gua. Gua kayak pernah denger namanya. Takut saya disiksa. Jadi saya disiksa ya. Nah, Mas Agam, tapi Mas Agam gini. Berarti Mas Agam sekarang jadi personal trainer di salah satu gym terkenal di Jakarta dong? Enggak. Udah enggak. Tapi freelance. Private training jatuhnya, ya. Nah, sekarang Mas Agam ngelakuin apa dong berarti? Kalau nggak salah kemarin tuh dengar-dengar kita kan kemarin lihat tuh ada YouTube-nya, ada Instagram-nya juga. Apakah sekarang Mas Agam udah lebih ke arah ya udah gue kayaknya pengen memotivasi orang aja lewat sosial media? Iya, pastinya gitu. Ekspektasi dan harapan itu masih tetap mencoba untuk tetap memotivasi, dan harapannya bisa lebih luas ya dengan sosial media. Dan selain daripada itu pun ya tetap ngajar juga, tapi klien-klien private gitu. Jadi beberapa klien latihan di rumah atau di sport club atau di apartemen, dia punya gym, atau dia di rumah, gue mau latihan di rumah, mau di teras, mau di garasi. Biasanya latihannya seperti itu.
Dan selebihnya melalui sosial media gue mencoba apa ya, memberikan edukasi secara singkat dan tidak untuk menggurui gitu, karena ilmu itu gampang banget didapat sekarang kan, gitu, dari YouTube, dari ketemu baru, dari Google, semuanya udah ya, ranah platform digital itu udah banyak banget lah untuk nyari ilmu. Iya Tapi sih. pengen nyampe yang lebih simpel gitu. Nah, Mas Agam, satu pertanyaan terakhir nih. Kalau Mas Agam itu sebagai PT, apa expertnya tuh di bagian apa? Misalkan body weight, apa namanya? Apa sih namanya itu? Ya, angkat-angkat beban atau apa karbo apa namanya? Carbonara. Atau apa? Atau body combat atau apa, Mas? Expertnya. Kalau untuk expert itu lebih ke body shaping, body toning. Jadi memang untuk membentuk badan lah ya, membentuk badan. Certified di situ. Terus certified juga di TRX, suspension training, yang pakai tali itu, latihan ala militer. Padding, boxing, Muay Thai. Padding, boxing, Muay Thai. Sama sport massage. Sport massage. Ya, kayaknya yang terakhir lebih seru. Denger massage, sport massage. Bukan, maksudnya berarti kan kita dipijitin, berarti kita nggak olahraga sebenarnya. Bukan dipijitin dong. Enggak. Jadi kenapa gue ambil sport massage waktu itu? Pertama diajakin sama senior juga kan, diberikan edukasi untuk ini bagus gitu, untuk tahu reposisi injury. Jadi ketika melakukan gerakan tersebut, preventingnya apa nih gitu. Kalaupun ada kejadian, bahasa kasarnya kesengklek ya, atau keseleo gitu. Jadi gue bisa tahu untuk treatment apa yang bisa dilakuin gitu. Jadi tetap bisa pun berolahraga. Ya gitulah. Wah, keren Mas Agam. Nanti kapan-kapan kita coba deh Mas Agam olahraga bareng Mas Agam. Boleh dong, nanti ditunggu. Mas Agam juga bisa dipanggil ke private ya? Private, ya. Bisa dipanggil ke rumah, atau dimanapun gitu. Atau bisa datengin ke tempat gym gue juga bisa. Wah, nah nanti Mas Agam, kita promosiin Instagram sama kontaknya Mas Agam. Kali aja nanti mau ada yang private sama Mas Agam. Atau Mas Agam boleh sebutin apa YouTube channelnya tuh, kalau misalnya ada konten-konten yang bisa di-share? YouTube channelnya di Agam Fahri. Itu lagi masih proses building, ya, masih proses building konten, masih ada banyak yang di-prepare. Lebih banyak, lebih update saat ini tuh di Instagram @agamfahri. Nanti kita masukin Instagramnya dan kita bakal promotin Mas Agam dari Jumat sampai hari Minggu. Biar pada banyak yang olahraga, jangan kegendutan kayak sebelah. Harus. Kayak nanti mau ngurusin perut. Nah, nanti buat contoh yang lagi ada di sini, boleh tanya, langsung aja ketik di komen. Nanti Mas Agam stay dulu, kayak aja pertanyaan Mas Agam tentang seputar dengan tips trik atau dengan olahraga. Makanya stay dulu. Nah, nanti kita promosiin Mas Agam ya. Thank you Mas Agam. Sama-sama. Sama-sama. Thank you Mas Agam ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas Daram. Nah, Cot, gitu. Jadi olahraga. Gue mau gedein badan gue. Makan lu nggak benar. Nah, buat shooter yang mau nanya seputar tentang build badan atau apa, boleh ketik langsung. Ini kayaknya Maksya. Ini Bang Agam orang Itali katanya ya. Gula jarang, tapi nasi padang cincangnya enak banget Bang. Waduh. Nah, ini juga ada quote campur halo, ada Zul ya, itu Maksa juga, ada Zarawan. Ada menghadap selatan. Set. Saya menghadap kiblat. Oke. Lanjut aja langsung kita ke lokal bisnis. Lokal bisnis berikutnya. Seru banget nih. Nah, ini udah ada nih. Ya, silakan. Yang mana aja dulu? Nih ya. Tes. Sekarang kita masuk ke lokal bisnis yang pertama. Ya, nanti kalau mau nanya sama narasumber tuh Mas Agam masih bisa ketik di komen aja. Tulis saya di komen. Nanti kita coba tanyain. Dan ini konten Bokis Live ini bakal tayang besok di YouTube kita di Podsatria, makanya jangan lupa subscribe dan di-share, di-like, di komen. Yes. Cihui. Podsatria. Uhuy. Ya.
Mana? Oh, enggak. Halo. Halo, Itu loh. assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo. Dengan Mbak siapa nih? Nila. Oh, Mbak Nila. Halo Mbak Nila. Mbak Nila nih dari Out Syarnik nih. Jarnik nih. Halo. Halo. Ya, Nenek. Os Jarnik ya, bukan Os Jarnik. Gimana bacanya? Os Jarnik. Oh, J. Jarnik Oh, nih. salah baca. Ya. Nah, Oats Jarnik. Mbak Nila, coba dong sekalian ceritain Oats Jarnik itu apa sih? Sekalian kita nyobain ya. Coba kita cobain ya. Itu sebelumnya udah dimasukin ke kulkas belum ya? Udah dong. Udah dingin. Dingin. Mantap. Nah, Oats Jarnik itu apa ya, Mbak Nila? Os Jarnik itu tadinya tuh sebelum pandemi tuh niatnya oats. Produknya tuh oats. Cuma nggak terrealisasi. Tapi setelah pandemi ini apa ya? Karena oats itu udah kayak agak susah ya pangsa pasarnya ya, pangsa pasarnya si oats itu. Akhirnya karena lagi happening si Mango Sago, ya udah si Mango Sagonya dikeluarin dalam bentuk jar. Mbak Nila, ini enak banget. Ini yang mango ya? Iya, mango. Ya, itu cara makannya diaduk. Dari bawah diaduk. Diaduk dulu, Cot. Nah, dicampur. Enggak, tapi enak banget. Dan ini tuh isinya apa aja ya, Mbak? Itu ada nata de coco, ada sagu mutiara, ada mangga. Masih banyak sih yang lainnya. Itu resep rahasia. Oh, iya. Enggak, maksud aku ini, Mbak. Ini aku cobain. Manisnya juga nggak Apa? terlalu manis. Tapi rasa mangganya berasa banget. Oh, itu nggak pakai gula sama sekali kok. Oh, berarti ini pure dari buah-buahannya ya? Dari mangganya ya? Iya, ya dari mangga. Manisnya dari mangga. Nah, terus selain bikin mango ini, bikin apa lagi, Mbak? Ada dimsum, ada sticky rice. Nah, itu aja sih dari ada tiga produk aja dari Oats Jarniknya. Nah, kalau yang ini nih, harganya berapa nih, Mbak? Kalau itu 35.000 per jar. 35.000. Nah, ini bisa didapetin Iya. di mana nih, Mbak? Di mana kita kalau mau cari? Apa? Kalau mau Oh, nyari kalau itu Oats masih ada di- Jarnik ini, Oh, kalau sekarang masih di Instagram aja sih, belum ada store-nya langsung. Oh, ya udah. Tapi bisa dipesan lewat Grab atau Gojek nggak? Bisa. Sejauh ini kita pakai Pexel, Antar Aja, sama Help. Oh, oke. Nanti kita cantumin ya di bawah ntar ya, karena besok kan tayang di YouTube. Boleh, Nanti makasih. share. Nanti aku Oke. cantumin semua Instagramnya dan segala macamnya. Nah, Mbak Nila, kalau yang tadi kan Mbak Nila juga ngirimin tuh apa? dimsum. Dimsum. Nah, kalau dimsumnya itu harganya berapaan ya, Mbak? Kalau dimsumnya sendiri sama 35.000 per pack, isi 10. Oh. Banyak sekali sih ya, Banyak hanya 35.000. Berarti harganya satu. Ya segitulah ya. Ya, 3.000. 3.000. Nah, oke. Mbak Nila, nanti kita promosiin Oats Jarnik dari besok sampai hari Minggu ya. Oke, thank you. Thank you. Jangan lupa nanti subscribe YouTube channel kita ya. Oke. Oke, bye-bye. Wah, ini- Bye. Bye. Ini makanan kesukaan gua nih. Apa yang lo nggak suka, Cot? Pertanyaan gua. Cotes, lo mesti pesen Oats Jarnik. Ini sehat. Jadi gua nggak perlu makan malam lagi. Mantap. Oats Jarnik iya. Lo nggak suka ya? Wah. Seru nih. Sekarang siapa lagi nih yang kita undang ya? Berikutnya. Wah. Enak, cakep nih. Enak ya? Enak. Enak lah. Ini ada. Wah, ini yang berikutnya nih. Wah. Coba ya. Nah, ini yang berikutnya. Ini rada beda sendiri nih. Belum pernah kita menemukan lokal bisnis yang ini nih. Coba kita tanya-tanya.
Halo, Assalamualaikum. Halo Mas. Salam. Halo, selamat malam. Halo, Halo, Mas. Dengan Mas siapa ini? sama Boy. Oke, Mas Boy. Nah, Mas Boy ini dari Tupai Express ya? Ini Kang Boy Ya, dari betul. Bandung ya? Ya, Bandung. Wah, coba dong ceritain dong, Tupai Express itu apaan, Kang Boy? Jadi untuk Tupai Express itu jasa kurir atau jasa antar same day service gitu. Jadi langsung sampai. Oh, itu jaraknya di mana, Kang Boy? Gimana? Jaraknya di mana? Di dalam kota atau bisa keluar kota juga? Halo, Mas Boy? Halo. Ya, Iya, layanannya itu masih dalam kota aja atau bisa keluar kota juga? untuk sekarang ini masih Bandung Raya aja, Bandung area. Bandung area, oke. Berarti bisa sampai ke Bandung Selatan, Bandung Cimahi gitu masih bisa ya? Bisa. Untuk Padalarang juga bisa sampai Kota Baru Parahyangan, Lembang juga kita sampai, Soreang, Cileunyi juga sampai. Hmm. Pokoknya selama masih Bandung, insya Allah bisa diantar. Oh. Nah, ini sistemnya gimana nih, Kang Boy? Apa di dropin di tempatnya Tupai Express gitu, atau bisa dijemput gitu diambil? Jadi sistemnya nanti konsumen itu chat admin via WA untuk pesan kurir, kemudian itu paketnya bisa langsung di pick up dari tempat yang sudah ditentukan. Biasanya langsung dijemput ke alamat si pengirim. Oke. Nah itu harganya berapaan, Kang Boy? Tergantung beratnya. Nah untuk price-nya ini kita lebih ekonomis dibandingkan kurir-kurir yang lain. Jadi jarak 1 kilometer sampai 10 kilometer itu hanya 10.000. Wow. Itu rata tuh, 1 kilo sampai 10 kilo harganya 10.000. 10.000. Oh, oke. Kalau di atas 10 kilo? Nah itu per kilonya nambah Rp1.000. Wah, murah dong. Kalau cuma nambah Rp1.000. Nah sekarang tuh Express itu ada di mana aja di kota Bandungnya, Kang? Kenapa? Ada di mana aja di kota Bandungnya? Apa namanya? Shelter. Shelternya apa? Store-nya? Store-nya ada di mana aja? Kalau alamat kita di Jalan Tupai nomor 12, kalau untuk kurirnya sendiri itu tersebar di mana-mana gitu. Jadi untuk misalkan area Bandung Selatan, kita akan kirim yang kurir yang di area Bandung Selatan gitu. Oh, Tapi itu berarti kurirnya kurir sendiri ya, Kang ya? Maksudnya apa kerja Iya, sama, sendiri. sama yang lain gitu enggak ya berarti ya? Enggak, kita kurir sendiri. oh, Jalan Tupai itu daerah mana, Kang? Lodaya. Oh, Lodaya. Cakat rumah. Ya, belakang Rumah Abi. Mujahidin. Dekat rumah Abi, Kang. Oh ya? Iya, saya di Buah Batu di Guntur Sari. Oh, dekat atuh. Siap, nanti kita main lah ke Tupai Express ya. Siap. Nah, Kang Boy, Tupai Express bakal kita promosiin dari besok sampai hari Minggu gratis, Kang Boy. Jadi kalau ada foto atau video yang mau dipromosiin atau ada apa, kirim aja DM ke kita ya. Atau misalnya ada promo apa gitu. Siap. Kasih tahu kita aja nanti besok kita biar bisa naikin promonya ya. Siap. Kalau untuk promosi kebetulan nanti kita ada harga flat minimal kirim itu di 7 alamat itu flat 10.000. 2.000. 2.000 Kang? 2.000 Kang. 10.000. Wah, 10.000. Wah, kaget saya kan. Salah dengar 2.000. 10.000 siap Kang. Nanti detailnya kasih tahu aja DM ke kita ya Kang ya. Siap. Oke, hatur nuhun Kang Boy dan sukses terus Tupai Express. Nanti kita main-main ya ke Bandung ya Kang Boy ya. Bye. Siap. Makasih Kang. Makasih Kang. Wah, itu bisa ngirim-ngirim nih. Sekarang kalau ngirim-ngirim makanan, Radio 10 kilo cuma 10.000. Wah, murah. Bandung kan nggak jauh-jauh ya. Jadi cuma 10.000 aja.
Ngunyah Sebelum ini terus. kita sapa-sapa dulu bentar Sapa-sapa dong. dulu dong. Ada siapa ini tadi nih? Ada Leogi, ada Ana Maria. Oh, ada sobat kecil itu. Suaranya kecil, Cot. Oh, iya maaf. Iya, kurang gede ya. Hmm. Kurang dekat, Kurang kejauhan. dekat. Ada Tamara Wulandari, ada Gia Garemain, Iya, Unga Unge, Unga Unge. Nono Neng Kuite, Neng Haruna Kuite. Hendra. Haruna Hendra. Oke, kayaknya kita mesti agak lebih dekat ya kali ya. Coba deketin gini. Set. Nah. Kejauhannya tadi ya. Coba di. Sekarang yang berikutnya. Tadi udah. Ada. Wah, mana nih? Ada nih, siapa lagi? Oh, kita tunggu lagi kali ya sebentar ya. Ada Sweet Side Kitchen. Sweet Side Kitchen. Nah, Harusnya. sebelum itu kita juga tetap mengingetin, jangan lupa. Yang mau nanya tentang olahraga, masih ada Kang Agam nih nungguin pertanyaan apa aja. Hello, Non Gilang, Asa Putra 2604. Yang mau nanya tentang tips, mau ngecilin tangan, ngecilin apa, masih ada Kang Agam. Silakan ditulis aja. Dan jangan lupa juga tonton semua episode kita di YouTube channel kita di Pocot Ria sama di Spotify. Setiap hari Selasa dan Sabtu ada episode baru. Dan kita setiap hari Kamis tentunya ada Bokis Live, dan Jumat Bokis Live ini bakal kita tayangin di YouTube kita jam 11 pagi. Dan hari Minggu kita biasanya ada Bacot Kamus yang bakal ada di Instagram kita. Nanti ada yang mau sedikit kita Q&A dong Kang, boleh. Sok kalau mau Sok, tanya. mau nanya Mau apa? nanya langsung. Boleh Oh, dong. ini hello non Iya underscore ini Gilang. Non Gilang. Oh, iya. Q&A dong Kang, boleh. Sok Mau nanya apa? Atau maksudnya bikin konten Q&A apa gimana? Nanti kita bikinin lah Q&A. Udah ada sih sebenarnya, cuma belum kebikin-bikin. Nah, wah ada Non Gilang nih. Satu lagi siapa tadi ya? Apa namanya? Oh, itu wedding. Nah, ya. Skala Skala wedding sama Kang Iman dari Sweet Side Kitchen. Tadi sih kita udah kasih tahu. Mana nih? Kang Nah, Iman. terus nanti juga kita bakal ada banyak konten baru dari kita. Nanti bakal ada bedak, berita dadakan. Ya, gue buka. Ya nggak apa-apa. Itu apaan nih berita dadakan gitu kan ya. Nah itu nanti juga kita bakal ada live kalau itu ya. Terus Atau nanti kalau misalnya ada yang mau ngasih saran gitu, bikin konten gini dong. Boleh Gitu dong. Boleh. pokoknya jangan lupa subscribe YouTube channel kita Pocot Spasi Ria. Coba dicari aja, itu gampang banget. Kita udah ada banyak konten-konten video, silakan ditonton episode-episodenya. Atau ada yang mau ngasih tau, bahas ini dong Kang, boleh. Kasih tau kita aja. Ya. Nah, untuk itu juga, dan jangan lupa juga kalau contoh-contoh di luar sana yang punya teman, saudara, tetangga yang tukang lewat, siapa aja yang punya bisnis UMKM tentunya, Kasihin ke sok kita. kasih ke kita, nanti Mau kita foto atau video nanti akan kita promosiin. gratis, Gratis. cuma-cuma ya. Semoga usaha kita yang sedikit-sedikit ini bisa membantu teman-teman kita yang di luar. Betul. Nah ini Non Gilang, ini Q&A dong Kang, boleh Q&A apa ya Kang? Gilang. Ya? Gilang dong. Non Gilang mau tanya apa? Non Gilang. Jangan tanya berat badan ya. Saya berat badan 90. Bohong anjir. 90 sekian lah kalau ngomong sekian. 90 gua. Ya, biarin aja lah, tapi kan masih tetap lucu. Berat badan gue setengah berat badan lo. Bergerak. Nah, ini coba. Salah satu kebutuhan manusia adalah selalu bergerak. Wah, jadi manfaatkan waktu dari kemampuan tubuh selagi masih bisa bergerak. Wah, Bebas ini. bergerak. Nah, ini hashtag dari tips dari Kang Agam. Jadi usahain kita selalu bergerak. Bergerak terus. Apapun itu gerakin. Ya. Di kasur juga gerak. Aduh. Coba. Aduh. Belum ada. Belum ada. Ada pacar saya. Lu punya pacar? Punya Oh, dong. oke. Saya punya pacar. Ya, Alhamdulillah. Kang, siap. Mantap, Pocot. Terima kasih, Kang Agam. Nanti kita coba, mungkin sekali-sekali kita bikin konten olaraga kali ya sama Kang Betul, Agam ya. sama Kang Agam Ya. kali ya. Lucu nih kayaknya kalau kita bikin konten olahraga bareng nih, Kang. Bentar ya, sambil makan ya. Ini enak nih tadi oats jarnik. Oats jarnik. Ya, Kenapa dan oats jarnik ya? hari ini kita temenin lagu sama Ardhito Pramono.
Judulnya sudah. Rada sedih sih, tapi ya udahlah ya. Yang sudah ya sudah ya, yang belum ya dikejar. Kayak tadi olahraga. Thank you Pocot, sama-sama Mbak Nila dari Oats Jarnik. Terima kasih makanan sehatnya. Nah, gimana nih Cot? Kita masih nunggu? Ini kita tunggu ya, kita sambil ngobrol-ngobrol aja kali ya. Ya, habisin dulu makanan lu. Oh iya. Nah, by the way, terima kasih juga yang udah subscribe. Ada 1.300 teman-teman yang udah subscribe. Terima kasih. Jangan lupa juga tolong disebarin videonya segala macamnya. Dan kita bikin konten bareng-bareng kali ya. Jadi kalau memang nanti mungkin kita bisa main ke Oats Jarnik. Nah, bisa main sama Kang Agam tuh. Olahraga bareng ditunggu. Nah, mungkin Kang Agam nanti kita ngobrol-ngobrol, ketemu di mana. Nanti sekalian kita juga olahraga bareng juga, Kang Agam. Kok Kang Agam? Dia kan orang Sunda ya? Mas Agam. Lu bingung kalau bukan orang Sunda gitu maksudnya apa ya? Mas, Bang, Mas, tergantung. apa sayang juga? Tergantung dong. Lu mah semua dipanggil sayang sih. Ya gue sayang sama semuanya. Jadi nggak dibeda-bedain. Gitu ya. Nah, motivasi bikin Pocot apa nih, Kang? Waduh. Ini dari sekian banyak ya. Ini baru ada yang nanyain nih. Terima kasih Nan. Coba dijawab ya. Jadi, sama ya, coba Benun. kita jawab ya. Wah, halo Imans. Nah, jadi Oke, terus kenapa kita motivasi kita bikin Pocot? ya awalnya adalah kita pengen bikin sesuatu yang sedikit kreatif lah di masa pandemi ini, daripada kita gila nggak bisa ngapa-ngapain. Ya ini kita membuahkan sebuah, karena gua seneng ngomong, dia seneng ngomong juga, ya udah kenapa nggak kita curahin aja. Dan dari situ awalnya kita pengen bikin podcast biasa, sampai akhirnya kita mempunyai beberapa konten, dan dimana salah satunya adalah Bokis Live ini, dimana kita juga pengen saling membantu para UMKM untuk bisa survive di masa pandemi seperti ini gitu. Tapi sebenarnya motivasi utamanya adalah sebenarnya bikin sesuatu yang have fun aja sih, Dan biar tetap waras aja iya. di saat Tapi pandemi intinya kemarin. adalah sebenarnya yang kita lakuin adalah ya kita seneng, yang penting have fun aja sih. Selama Ngebuat yang lo lakuin happy seneng. dan bahagia, udah lo lakuin aja. Yes. Gitu. Oke, sekarang ini. Semoga bisa menjawab ya Non Gilang. Yes, nanti kita ngobrol lagi ya. Nih kalau masih ada yang nanya, Mas Agam ini masih nungguin loh pertanyaan-pertanyaan tentang seputar olahraga. Sekarang kita ngobrol dulu sama Sweet Side Kitchen lewat Kang Iman sini. Ini kalau Aku dari tempatnya Iman. Amin, ya Allah. halo. Halo, Kang Iman. Halo. Hai. Wah, lagi di mana nih? Lagi di Sweet Side Kitchen ya? Lagi di Sweet Side. Lagi Ya, sama selesai Indra ya. dulu. Sorry. Maaf. Namanya juga live ya. Iya. Ada yang loncat handphonenya tadi. Silakan. Silakan dulu. Aduh. Ini jadi rusuh. Masih headsetnya. Maaf ya tadi ada ini dulu, jadi itu jam berapa sih? Nggak apa-apa, masih ada waktu, tenang aja. Bentar ya guys. Nah, Bentar dong. bentar ya, tadi kamera kita rada loncat, jadi rada kaget. Nah, tolong ceritain dong Sweet Side Kitchen itu apaan sih, Kang Iman? Teteh? Bentar ya. Mana si Iman nih ya? Bentar. Udah bentuk. Oh, Halo? guys, Teh? maaf banget. Gel- Bentar guys. Oh, nggak apa-apa, guys. Rame ya? Siap. Teteh. Siap. Aman, aman, Gilang, aman, pokoknya aman. Subscribe. Mana. Aman, aman, aman. Pocot Ansur ya. Nah, Kang Iman, ceritain dong. Sweet Side Kitchen nih, apa sih kafe? Terus jualannya apa aja? Kita jualan di sini dari mulai makanan berat sampai makanan ringan, ada kopi, ada minuman, banyak sih. Lokasinya di mana nih Kang? Di Bandung kan? Di Bandungnya di mana posisinya?
Di Bandung, Bandung posisi di Rumah Musik Hari Rusli, Jalan Supratman nomor 59. Nah, kemarin juga nih tempat kita bikin konten juga nih sama Miss Tia nih di Sweet Side. Makanannya mantap. Kita kemarin pesan apa ya? Roti Sandwich. sandwich. Nah, Nice. ada iya, makanya nggak mau mengsegmentasi, jadi kita semuanya dijual. betul Saya jangan dijual ya. Iya, yang penting jangan diri lah yang dijual. Nah, terus selain makanan ada apa lagi nih Kang di situ Kang? Di sini kita jualan kopi, cuman kita bukan coffee shop ya. Ya. Cuma kalau orang-orang pengen nikmatin kopi di sini ada gitu. Kopi ada, terus donat sih sebenarnya. Kan roots bisnis gua kan dari donat, Ki. Oh, donat. donat. Jadi sebenarnya gimana coba Serius. ceritain? Gue baru tahu Jadi- malah kalau donat. Jadi waktu zamannya awal-awal pandemi, gua sama istri pada berpikir keras. Karena awalnya kan biasanya kan job tuh masih banyak tuh. Dari mana pas pandemik job turun kan. Istri gua kebanyakan tukang make up. Udah nggak ada job, kita pikir gimana biar dapat income daily. Makanya kita pikirin, oh kayaknya kita buat jualan, kita cari makanan apa yang bisa dikonsumption buat setiap harinya. Gitu. Makanya ya udahlah, tercetus lah kata istri, ya udah kita bikin, cobain yuk tes market, kita jualan donat. Oke. Dari situ awalnya, dari kita mulai nggak punya mixer, dari mulai kita, pokoknya kita memang inventory apa adanya lah, barang-barangnya juga dapat minjem. Tapi dengan istilahnya kemauan, ya semuanya juga kan gara-gara kemauan ya. Betul. Kemauan sama kebutuhan sih, lebih tepatnya. Ya, betul. Jadi dari situ awalnya kita minjem mixer ke saudara terdekat, sampai akhirnya alhamdulillah baru sebulan running kita udah bisa kebeli mixer sendiri gitu kan. Dan bisa inventory. Betul, dari inventory yang lain. Orang lain juga pasti mikirnya, aduh lu usaha donat paling lu cuan berapa gitu kan. Padahal ya Cuannya masa gede sih harus gitu. Nah ya itu dia makanya gue sebenarnya pengen mengganti prinsip ekonomi, bro. Oh. Yang asalnya high risk high return pengen jadi low risk high return gitu. Wih, ini benar. Saya ikut. Benar nggak? Jadi low risk high return. Nah itu gue Iya, pikirin benar, gitu. benar. Nah berjalanlah online gue itu sekitar 6 bulan. Gue punya ide juga nih. Kayaknya cocok ya kalau gue punya tempat, gue jual donat sama minuman. Asalnya kecil-kecilan aja. Nyari tempat kesana kesini, ya ternyata ya alhamdulillah dipermudah juga, dapatlah tempat di daerah Supratman gitu. Nah maka dari itu Enak pas lagi gua tempatnya, dapat, Kang. nah itu dia, pas gua dapat tempatnya kan lumayan gede tuh. Iya. Sama gua tuh dilihat kayaknya kalau gua cuma jualan donat doang sama minuman sayang gitu. Sayang tempat. Ya udah deh, kalau gini caranya gua harus develop lagi sama tim tuh bikin beberapa makanan. Yang sekarang sama gua dijagokan di sini adalah nasi ayam sambal belimbing. Terus kita punya donat, nggak lupa, itu karena roots bisnis gua dari situ kan, awal bisnis gua dari situ. Sama minumannya juga kita banyak gitu. Gua asalnya pegawai bank cuy, banting setir. Oh, berani berarti entrepreneur berarti ini ya. Kalau Iya. teman-teman. 9 tahun cuy di range bank. harganya makanannya berapaan aja Kang Iman di situ? Range harga, aduh kalau range harga kita mulai 3.500 cuy. Wow. Udah kayak warung sebenarnya tempat gua tuh. Tempatnya enak, Tempat harganya enak. murah Harganya lagi. murah dan makanan Iya. juga enak, asli. Iya, buat makanya. sobat yang di Bandung mesti mampir ke Sweet Side Kitchen di Supratman di Rumah Hari Rusli. 59. Sebelahnya Betul. Rock and roll. Rock and roll ya, jadi sekalian Gitu, nunggu jadi, giliran dipotong, makannya di Sweet Side Kitchen. Yeah. Kitchen. Nah, Kang That's Iman, right, bro. Yo, nanti Sweet Side Kitchen kita bakal promosiin dari besok sampai hari Minggu ya, gratis. thank you, bro. Ya, Kang Iman, salam buat Teteh ya.
Semoga usahanya Atur makin nuhun. lancar ya. Tulisan kita Amin, ya kan, Allah. donatnya juga makin markotop. Nanti kita Amin. mampir lagi ke situ. Bikin konten lagi. Siap. Thank Makasih you, ya Kang Iman. Kang Iman. Siap. Bye. Thank you. Salam, kasih Bye bye. Yuk. Siap. Yuk. Nah, itu dia. Banting setir Banting setir ya. dari Bang sampai loncat tadi handphonenya saking excited saking ya. excitednya ya. Tapi by the way, wah waktu juga yang memisahkan kita. Sotes-sotes, kita cuma ngingetin jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Pocotria. Juga ada di Spotify juga kalau yang senang dengar audio. Jangan lupa juga follow sosial media kita di @pacot_ria, Instagram, Twitter, podcast, dan juga ada TikTok ya. Dan terima kasih juga buat Mas Agam, terus Mbak Nila dari Oats Jarnik, terus Supaya ada Express Supaya tadi, Express, Mas Kang Boy, Boy, sama ada Kang Iman dari Suicide Kitchen. Semoga Ya. usahanya semua makin lancar ya dan Iya. sehat-sehat terus. Betul, dan jangan lupa juga tonton episode kita setiap hari Selasa dan hari Sabtu ada episode baru. Dan kalau masih yang udah ketinggalan ada episode yang lainnya, tinggal di scroll down di YouTube channel kita, tonton semuanya, tonton terus dan share, like, comment, subscribe apapun lah. Yes. Atau misalnya mau ada yang ngasih saran, kritik atau ngenyek itu bahasa Ngenyek apa ya? Ngenyek itu bahasa Jawa. Nggak mau ngasih masukan atau ini jelek itu nggak apa, kita terima dengan senang hati ya. Oke. Dan terima kasih tadi buat _Gilang, semoga menjawab pertanyaan dan Jangan lupa di-follow. gitu ya. Dan malam ini juga kita ditemenin sama Terima Ardhito kasih Pramono. juga lagu dari Ardhito Pramono yang membuat kita sedikit mellow tapi tetap semangat, Semangat loh. tetap menjaga kesehatan semuanya. Semoga kita cepat melewati pandemi ini dengan baik dan benar. Betul. Dan yang terakhir, terima kasih juga yang udah gabung dari tadi ya. Ada Kang Iman, ada Non Gilang, Rasti Handani, Delusiva, wah, ada Aci Arin, oh Teh Aci nih ya. Ada Amder Sesdeseh. Nah itu. Siap. Siap, sehat-sehat Kang. Semangat, pasti Nang Gilang. Jangan lupa nonton terus kita ya. Dan subscribe ke channel YouTube kita. Ya, gitulah ya namanya juga live. Oke. Oke. Sampai ketemu lagi di Bokis Live minggu depan. Ya, gua Denan. Rizky sign out. Bye. Belajar mengambil masa depan, takah yang disimpan akan tenang, melahirkan semua nada indah. Oke. Menjadi bahagiamu sendiri. Bye bye. Bye. Thank you so much.